Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang edisi Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat 8. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam program doa pagi dalam keadaan baik. Kami akan membaca bagian akan firman-Mu. Olehnya karena itu kami memohon pertolongan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dapat kami pahami dan mengerti untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman-Mu. Hidup yang berpusat pada Allah menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada zaman yang modern ini, hari-hari yang kita jalani tentunya penuh dengan rutinitas. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wirausaha, sebagai petani, nelayan, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Imamat 23 menjelaskan bahwa umat Tuhan harus memiliki waktu untuk berhenti dari pekerjaan dan menjadikannya sebagai hari raya bagi Tuhan yang dimaklumkan sebagai pertemuan yang kudus bagi Tuhan. Begitu pula dengan umat Israel, 6 hari lamanya mereka boleh bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh umat Israel harus berhenti dari segala pekerjaannya. Hal ini dimaksudkan Allah supaya umatnya senantiasa mengingat Allah sebagai Tuhan atas waktu, karena Dialah sang pemilik waktu itu. Karena itu umatnya boleh memakai waktu yang Tuhan berikan, yakni 6 hari untuk bekerja, tetapi harus diingat bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya sibuk dengan pekerjaan, mengisi waktu dengan rutinitas pribadi dan keluarga, tetapi kemudian kita lupa untuk bersekutu dengan Allah. Dari pemahaman ini kita dapat belajar bahwa Tuhan memang sudah memberikan anugerah-Nya dengan waktu yang cukup bagi kita dalam bekerja atau beraktivitas. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, mestinya kita menyiapkan waktu kita untuk bersekutu dan beribadah kepada-Nya melalui jam-jam ibadah kita, seperti ibadah pada hari Minggu dan ibadah lainnya. Di akhir renungan ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, bersekutu dengan Allah, karena Dialah sang pemilik waktu itu. Hidup ini adalah kesempatan kita
untuk menggunakan waktu untuk memuji dan memuliakan Allah. Kiranya Allah dapat menjadi bagian dalam hidup kita dan Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita juga akan berdoa kepada saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan, yang ditinggal oleh saudara mereka, sanak keluarga mereka. Kita juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang sakit, baik yang masih dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Juga kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun pertambahan usia. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah menolong dan memimpin kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam keadaan baik. Terima kasih kami sudah membaca bagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami baca boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Roh Kudus menolong kami. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan, baik mereka yang ditinggal oleh sanak keluarga mereka ataupun orang-orang yang sangat mereka kasihi. Kiranya Tuhan menjadi penolong buat mereka, Tuhan menjadi penghiburan buat mereka, sehingga di dalam duka yang mereka alami, kuasa Tuhan boleh dinyatakan lewat lawatan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka tidak terus larut dalam duka yang mendalam. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan dapat memulihkan kesehatan mereka, sehingga hari-hari ke depan mereka boleh sembuh dan kuat, sehingga mereka boleh kembali ke sanak keluarga mereka dalam keadaan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Apakah itu karena pertambahan usia mereka ataupun ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Pertambahan usia, baik pernikahan maupun usia kelahiran, adalah waktu yang Tuhan berikan buat mereka. Kiranya Tuhan tetap memimpin, menolong, dan menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pembangunan gereja kami. Kiranya pembangunan gereja yang kami rencanakan boleh berjalan dengan baik. Semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa dan serahkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.